Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Salim selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Manajemen Jaringan kelas D. Pada kesempatan kali ini kami akan eh, mempresentasikan hasil final project Desain Manajemen Jaringan. Tema yang kami bawa yaitu analisis dan desain jaringan pada warnet Sentro Surabaya. Izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Pendapat saya sendiri, Raffi Davin Ersa Mazaya, NPM 222, dan pendapat Eriansyah Alana Arya Putra, NPM 225. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai denah warnet Sentro Surabaya. Eh, Pada warnet Sentro Surabaya terdiri dari dua lantai. Untuk lantai pertama merupakan lantai untuk eh, ruangan reguler yang terdapat dari 36 PC dan satu admin. Mohon maaf, terdapat satu admin yang terletak di sebelah pintu masuk. Dan lantai dua merupakan ruangan VIP yang terdapat 18 PC. Baik, selanjutnya requirement specification. Jadi requirement specification ini didapatkan dari hasil analisis requirement. Terdapat 8 tipe requirement specification. Yang pertama user categories, network connectivity device, backup and recovery system, user activity and requirement, PC configuration, monitoring and administration, kemudian security and users, dan terakhir maintenance and upkeep. Untuk yang pertama, user categories. Eh, di sini pengguna reguler yang mengakses PC di lantai satu yaitu 36 PC. Jadi untuk lantai satu itu pengguna reguler. Dan untuk lantai dua yaitu pengguna VIP yang terdiri dari 18 PC. Kemudian terdapat admin dengan PC khusus untuk pemantauan di pintu masuk, sebelah pintu masuk. Dan yang kedua, network connectivity device. Di sini menggunakan satu modem jaringan untuk konektivitas internet secara keseluruhan. Dan di lantai satu terdapat dua router dan empat buah switch untuk menghubungkan 36 PC yang reguler untuk lantai satu. Dan untuk lantai dua terdapat satu router dan dua switch untuk menghubungkan 18 PC kelas atas atau VIP. Dan untuk backup and recovery system terdapat pencadangan data yaitu satu sistem cloud untuk tujuan pencadangan data. Dan yang kedua terdapat satu server yang didedikasikan untuk mengatur dan mengelola pengaturan PC. Kemudian user activities and requirement. Ini aktivitas pengguna untuk bermain game-game berat tentunya pada PC reguler dan kelas atas. Pekerjaan ringan, pekerjaan kantor ringan pada PC reguler. Jadi seperti itu pada user activities and requirement. Dan yang kelima, PC configuration. Untuk PC reguler di lantai satu itu dikonfigurasikan untuk game-game ringan dan pekerjaan kantor. Karena spesifikasi hardware standar yang sesuai untuk game ringan dan tugas kantor. Untuk PC kelas atas atau VIP dikonfigurasi khusus untuk hardware kelas tinggi. Untuk kebutuhan bermain game-game berat dioptimalkan untuk pengalaman bermain game yang lebih sempurna. Dan untuk monitoring and administration, terdapat PC pemantauan atau admin yang terletak di sebelah pintu masuk untuk memantau dan mengelola aktivitas jaringan. Dan yang ketujuh, terdapat security measures, yaitu merupakan firewall dan protokol keamanan yang untuk implementasi perlindungan firewall dan langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk memastikan keamanan data dari jaringan dan pengguna. Yang terakhir, maintenance and upkeep merupakan pemeliharaan rutin atau maintenance ya, pada PC, router, switch, dan peralatan jaringan lainnya untuk memastikan kinerja optimal.
Selanjutnya merupakan simulasi Cisco Packet Tracer yang dijelaskan oleh rekan saya, Eriansyah. Silakan. Baik, untuk desain sendiri, yang pertama ini untuk desain sentro, warna sentro. Yang pertama pada lantai pertama yaitu dapat kita lihat terdapat 36 PC dan satu PC untuk admin, yang dimana dalam lantai pertama terdapat dua router, yang dimana dua router sendiri persatunya mensubsetting sebuah dua switch, dan yang switch kedua juga subtracting dua switch yang terhubung dari per satunya satu row terdapat 9 PC. Kemudian untuk lantai dua sendiri, di mana terdapat satu router sendiri yang terkonek dengan satu switch yang switch sendiri satu ini terhubung dengan PC yang lainnya. Untuk perangkat device lainnya seperti server, yang dimana untuk eh, pengalamatan PC sendiri, yang dimana untuk desktop sendiri untuk melakukan konfigurasi IP config untuk PC yang mungkin secara fisik, kemudian ada modem untuk memancarkan internet di setiap routernya. Baik, untuk yang pertama, di mana untuk konfigurasi IP sendiri, di sini saya menggunakan format CLI, yang di mana kita mengonfigurasi dengan fitur DHCP, yang dimana otomasi untuk setiap PC-nya dapat mendapatkan IP config secara otomatis, di mana contohnya seperti yang pertama pada switch yang pertama, yang dimana ini terhubung dengan fast internet 000, di mana dapat kita lihat pada fast internet 00, di mana terdapat gateway, yang dimana untuk switch yang satu pertama ini dapat gateway 1.1. Dan selanjutnya untuk PC selanjutnya, untuk ketika melakukan IP konfigurasi dan kita menekan DHCP, maka akan terotomasi eh, mendapatkan IP config, yang dimana sebagai contoh berikut. Jadi untuk 1.1 yang terdapat pada router yang dipancarkan ke switch, kemudian selanjutnya masuk ke dalam PC satu, contohnya seperti 1.2 ini. Kemudian contoh lainnya seperti PC5 juga dapat kita lihat kayak config 1.5, dan ini otomasi penerbitkannya. Kemudian yang kedua, untuk switch yang kedua terdapat sambungan kabel yang dari fast internet satu, dapat kita lihat untuk fast internet satu, di mana untuk default gateway-nya disempurnakan dari apa diidentifikasi dengan dua, dan dua ini juga dapat berarti sebuah row dari switch yang dihubungkan. Jadi untuk gateway dari PC yang terhubung atau terkonek secara otomatis dengan DHCP, maka default gateway-nya yaitu 2.1 auto broadcast-nya. Kemudian dan secara otomatis jika kita mengaktifkan DHCP-nya, maka akan terotomasi juga IP konfigurasinya seperti berikut. Ini contohnya untuk PC10, kemudian untuk PC13 terdapat dari config-nya contohnya seperti berikut. Jadi untuk identifikasinya di, eh, di dibatasi dengan adanya row kedua ini. Kemudian yang kedua terdapat router dua, yang dimana mensubsetting sebuah dua device, yang dimana yang pertama ada kabel yang dimana mempunyai fast internet 1.0, dimana pada fast 1.0 ini memiliki gateway, yang dimana untuk default gateway-nya yaitu 3, yang dimana identifikasinya sebagai row 3, dan diidentifikasi dengan 31, yang dimana ini akan menjadi default gateway
dari sebuah ipconfig yang nanti ada di divisi. Sama halnya seperti sebelumnya, jika kita melakukan DCP, maka akan terotomasi penyesuaian dengan ipconfig yang terdapat row 3 tadi. Dan default gateway-nya seperti yang kita contohnya tadi, 3.1. Contohnya lainnya mungkin dengan WT24, default gateway-nya maka akan pada switch 1. Sama halnya dengan yang row keempat sendiri dengan FA 0, fast internet terhubung fast internet dengan 0, di mana default gateway-nya yaitu 4.1 yang diidentifikasi 4 sebagai sebuah row. Jadi maka akan terotomasi dengan DHCP untuk pengamatan API konfigurasi pada row 4 sendiri. Contoh lainnya seperti ini, kita dapat melakukan konsolidasi, dan ini contohnya pada 38 dibatasi dengan 4 dan titik 7. Selanjutnya yang terakhir, di mana ada router 3, yang dimana router 3 ini terhubung dengan fast internet 01, 0, di mana default gateway-nya 5, yang dimana dapat diidentifikasikan sebagai lantai 2 atau bagian 5 dari sebuah warnet center sendiri. Dan ini sebagai default gateway dari lantai kedua sendiri. Contohnya seperti ini, bagi PC51, dan terotomasi untuk menggunakan API konfigurasi DHCP, dan otomatis terisi dengan indikasi pada row 3 yaitu 5 dan sebagainya seperti PC43 ini. Untuk selanjutnya untuk server PT sendiri dengan konfigurasinya sebagai berikut. Kita mengambilnya dari pembagian terbesar untuk 8, jadi 7 sudah diambil untuk routingnya. 7 sudah diambil untuk routing. Untuk routingnya, jadi server dapat diidentifikasikan dengan 8.2 dan default gateway-nya 8.1. Untuk terhubungnya server terhubung dengan router dan router lainnya, di mana terdapat untuk melakukan RIP routing, yang di mana diintegrasikan atau menambah data dari sebuah IP broadcast-nya sendiri. Seperti yang pertama, pada router 3 sendiri terdapat 192.5, yang dimana titik 0 ini yang kita konfigurasikan pada CLI, yang dimana 0 ini sebagai 108.5 ini merupakan broadcast dari satu bagian level 5 sub IP konfigurasi pada halaman kelima. Kemudian untuk 6 sendiri merupakan dari RIP routingnya dari router 1 sendiri, dan 8 sendiri merupakan RIP dari server untuk terhubung dengan router. Sama halnya dengan router 1, RIP-nya kita konfigurasi dengan alamat IP broadcast-nya, yaitu yang dengan terdapat 2 yang di subnetting, yang dimana ada row 1 dan 2 dapat diidentifikasi ini. 6 dan 7 untuk broadcast ini dapat diidentifikasi dari pemiliknya, yaitu router 2 dan 7 sendiri untuk router 3. RIP routing sendiri untuk untuk menyambungkan atau mengintegrasikan antar kehubungan antar PC lainnya yang diambil oleh switch lalu dihubungkan dengan router ke router lainnya. Untuk router yang kedua sendiri, untuk RIP-nya sama juga, kita mengambil broadcast dari halaman row ketiga 3.0 dan row keempat. Kemudian 7 sendiri merupakan router dari PT RIP dari router 1. Untuk pengujiannya mungkin kita dapat melakukan PDU, di mana yang pertama untuk server sendiri ke routing router, di mana yang pertama untuk ke router 3 sukses, kemudian kita dapat PDU kembali ke server ke router, dapat diuji berhasil, kemudian server ke router yang kedua.
successful. Kemudian kita dapat uji juga PDO dari PC admin yang biasanya sebagai konfigurasi sebuah config, di mana admin sendiri untuk memantau PC-PC yang sedang dipantau. Coba kita contohkan successful untuk PC 1, kemudian kita dapat PDU juga PC 10, sukses progress dan successful juga. Mungkin untuk hal lainnya kita dapat menggunakan command prompt untuk melakukan ping. Jadi yang pertama mungkin kita dapat melakukan untuk ping ke halaman yang ketiga, mungkin contohnya di PC 19 kita melihat IP config-nya, kemudian kita buka command prompt-nya. Sini sebelumnya saya sudah melakukan config juga untuk dengan 1, 2, untuk row 1, row 2, dan row 3 berhasil. Ini untuk contoh lebih jalannya sendiri, kita ping 192.168.3.2. Coding di mana ping sendiri request, lalu akan mereply di mana PC 19 terhubung dengan PC eh, PC admin. Dapat diidentifikasi juga, contohnya seperti yang di lantai 2, kita ping salah satunya seperti P1 apa P1, kita lihat IP konfigurasinya yaitu 5. Lalu kita buka command prompt-nya, kita langsung uji ping dengan memasukkan IP address-nya 92.168.5.6. Kalau kita enter, nunggu, dapat dilihat pesan pun mereply dari ping kita yang dari PC admin tersebut. Mungkin untuk pengujian dari terhubungnya jaringan cukup segitu saja. Mungkin kurang lebihnya untuk mungkin ada salah kata atau kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya dari kami. Mungkin cukup sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.